Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dalam hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami untuk menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kor pujian dari Ina Sion. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah baginya, dan bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 3. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 294 ayat 1 sampai ayat 2.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang pertama dan yang kedua. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Demikian pembacaan hukum Taurat. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan kor pujian dari Ama Dos Roha. Mari suang dosa sude parngoluota moro somi ambetahe holong miroha ai holong mirosa sude pangari puna ai patiki holanda doi lau manuju tusi sai haholong idong ami diganutiki jara pada rohani parsadisia molo adong hurang lobi masih berusaha jara pada welate anang sosial rohani masih aminan majara masih tukol ma masih ajuan ma kita sudah molo adong urang lobi sotungi dipaingot-ingoto asa sai sama tuaho jala sona patun hamolu asai taingot mai doi sama go asai pada mai jala berjumpa rasa mate tahe unang bemian niat gijam mirohani ho ayak kaino pangalap basana gare dosa sude inoroni Watun hangolu asai taingot mai Toi sama go asai pada mai Jala berjumpa rasi rasa mate tahe
sinoroni ajar roni tua kana uposo sotumani birsian hasitongan asama tua ho luang nangarisogon jaloon mumapasupa suni Tuhani asama tua ho luang nangarisogon jaloon mumapasupa suni Tuhani. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan kor pujian dari Ina Parari Kamis. Apabila kau sudah makan, apabila kau sudah makan, makan engkau sampai kenyang, dan engkau
Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan, atas cinta kasih dan rahmat-Mu kami dapat merasakan napas kehidupan pada hari ini, dan kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, peribadahan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya peribadahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu, dan dapat menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Para hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka, jauhkan mereka dari segala mara dan bahaya, dan apapun pekerjaan tangan mereka kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kepada jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan, berkati mereka, jauhkan mereka dari segala mara dan bahaya, tambahkan selalu rezeki bagi mereka, supaya mereka makin bersuka cita di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kepada gereja kami Tuhan, berkati gereja kami dan berikan kami hati yang tulus dan hati yang selalu mau menopang satu sama lain, supaya kami makin dapat bersuka cita dan dapat memuliakan nama-Mu, dan kami selalu dalam perlindungan-Mu senantiasa. Dan kepada negara kami ya Tuhan, negara Indonesia, berkatilah pemerintahan kami ya Tuhan, pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Engkau yang selalu memberkati dan memberikan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami ya Tuhan, supaya pemerintahan kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan negara kami semakin maju ke depannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada jemaat yang belum dapat hadir pada saat ini ya Tuhan, jika mereka dalam keadaan sakit, berkatilah obat yang mereka minum, dan berkati juga medis yang merawat mereka. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter, dan apapun pergumulan mereka ya Tuhan, sekiranya Engkau yang selalu mendengarkan dan Engkau yang selalu melindungi mereka di setiap aktivitas mereka. Dan jika mereka dalam keadaan malas ya Tuhan, ketuklah pintu hati mereka supaya kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari yang akan mendatang. Ya Tuhan, saat sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menuntun hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan setulus dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga keluarga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya keluarga hamba-Mu selalu senantiasa dalam lindungan-Mu, dan berikan juga rezeki kepada hamba-Mu supaya hamba-Mu semakin bersuka cita di dalam melayani Engkau. Dan kepada kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu membukakan hati pintu pikiran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu saja ya Tuhan, tetapi sebagai pelaku daripada firman-Mu. Kami adalah insan yang lemah, yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan ya Tuhan. Ampunkanlah kami dari kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu, dan kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 131 ayat 1 sampai ayat 3.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini yang mengikuti ibadah ini, saya Pendeta Beni Christian Huta Barat bersama seluruh pelayan serta seluruh jemaat GKPI, Jemaat Khusus Pandumaan, kembali menyapa kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya kasih Tuhan dan sukacita Tuhan selalu melingkupi dan menaungi kita. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis di tanggal 4 Agustus tahun 2024 tertulis di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami akan membacanya secara keseluruhan dan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan buat kita. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Allah. Karena itu telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti
sampai kenyang pada waktu pagi. Karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia dalam hidupnya pasti pernah berungut-ungut. Manang pernah bersungut-sungut dalam hidupnya. Bersungut-sungut dapat diartikan sebagai dalam keadaan marah, memaki-maki, menggerutu, menyumpahi, meratap, dan mengeluh. Itulah bersungut-sungut. Sejatinya orang yang bersungut-sungut disebabkan oleh karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ketika merasakan mendapatkan perlakuan tidak baik, serta ketika hidupnya ditimpa oleh beban yang sangat berat, disitulah banyak manusia yang bersungut-sungut. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian halnya yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu. Dalam teks ini boleh kita dapat melihat bahwasannya mereka merasa terjebak di tengah-tengah kesulitan atas penderitaan yang mereka hadapi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, bagaimana Allah dapat menjawab sungut-sungut bangsa tersebut? Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekitar 45 hari setelah bangsa Israel terbebas dari perbudakan tanah Mesir, mereka melanjutkan perjalanan ke padang gurun. Ketika di padang gurunlah, disitulah mereka langsung bersungut-sungut karena tidak adanya makanan yang dikonsumsi bangsa tersebut. Bersungut-sungut yang dimaksudkan di sini bukan hanya menggerutu atau mengeluh. Namun yang pasti Bapak Ibu yang terkasih, bersungut-sungut yang dimaksudkan dalam teks ini adalah mencela dan menghina. Mencela dan menghina. Itu makanya kalau kita bisa kita lihat di ayat 2 sampai di ayat ketiga, dikatakan bangsa Israel kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini di ayat yang kedua dan di ayat yang ketiga? Betapa baiknya kiranya jika kita mati di tangan Tuhan di tangan Mesir ini. Disitulah kita duduk dengan nyaman di depan periuk daging dan kita makan roti sampai kenyang. Dari sini ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwasannya bangsa Israel yang ada di padang gurun mau membanding-bandingkan keadaan yang di Mesir dan keadaan waktu di padang gurun. Sehingga ungkapan ini mengatakan lebih baik mereka mati di tanah Mesir dalam keadaan kenyang daripada mati di padang gurun karena kelaparan.
Itulah sungut-sungut mereka. Itulah sungut-sungut mereka terhadap Musa dan Harun. Terlebih-lebih bersungut-sungut kepada Tuhan. Ungkapan ini yang dilontarkan, yang disampaikan oleh bangsa Israel, ibu bapak yang terkasih, mereka mengutamakan kedagingan, mengutamakan yang namanya keinginan mereka, tetapi mereka tidak mempercayai imannya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, terlebih-lebih kepada Tuhan, di ayat 4 dan di ayat ke-5, disinilah Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Tuhan melihat sungut-sungut mereka, apa yang dikatakan Tuhan di ayat ke-4? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apa mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Artinya Tuhan mencobai, menguji apakah mereka bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka diberikan makan, diberikan roti, apakah mereka ibu bapak yang terkasih tetap melakukan hukum Tuhan. Namun yang pasti ibu bapak yang terkasih, di sini Allah bukanlah seperti yang dipikirkan umat Allah ataupun bangsa Israel. Namun Allah mampu memberikan melebihi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka minta. Diberikan Tuhan. Sehingga Allah berbicara, berfirman kepada Musa dan Harun. Dan mengatakan rancangan dan rencana yang akan dibuat, yaitu Allah akan memberikan roti, memberikan makanan, memberikan manna dari langit. Yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam teks firman Tuhan ini, Allah sendirilah yang berinisiatif, Allah sendirilah yang aktif dan menolong memenuhi kebutuhan umatnya. Allah sendiri yang aktif dan Allah sendiri yang menolong serta memenuhi kebutuhan umatnya. Oleh karena itu Allah ingin melihat bagaimana umatnya, dan yang dibutuhkan Allah adalah bagaimana mereka fokus di dalam perjalanan. Yang diinginkan Tuhan adalah mereka harus mengingat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan menginginkan bahwasannya bangsa Israel diingatkan bagaimana Tuhanlah yang menyertai mereka selalu. Oleh karena itu, ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini, kita harus tahu bahwa apa yang kita peroleh dan apa yang kita miliki itu semata-mata pemberian dari Allah. Yang Tuhan inginkan, dan Tuhan tidak menuntut apa-apa dari kita. Yang diinginkan Tuhan adalah bagaimana bahwasannya kita tahu dan sadar bahwasannya apa yang diberikan Tuhan itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikan, mencukupkan kebutuhan kita. Jadi ketika Tuhan memberikan kebutuhan kita, disitulah Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Tuhan membukakan kasih karunia-Nya kepada kita dalam naungan kasih-Nya oleh karena pemeliharaan yang daripada Allah Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sama halnya
dalam kehidupan kita ini kita pasti pernah mengalami masa-masa kesulitan. Ketika kita menghadapi masa-masa kesulitan itu, kita bukan hanya menggerutu, kita bukan hanya menyalahkan, kita bukan hanya mencela, tapi kadang kita mau menyalahkan Tuhan. Ketika masa-masa sulit itu kita hadapi. Kita ambil contoh ketika gagal panen, ketika ternak kita terserang penyakit, harga sayur menurun, bahkan semakin menurunnya ekonomi dan lain sebagainya. Kita pasti pernah merasakan masa-masa sulit. Ketika di masa-masa sulit itulah pasti kita pernah bersungut-sungut bahkan menyalahkan Tuhan. Namun yang pasti ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengalami masa sulit, sesulit apapun, bukan menjadi alasan kita untuk tetap bersyukur. Di masa sulit apapun ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan menjadi alasan kita untuk bersungut-sungut. Tetapi masa sulit itulah yang menjadi ujian bagi iman kita. Apakah kita sebagai orang Kristen ketika kita mengalami masa sulit akan mengeluh, akan bersungut-sungut, atau malah semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi itu yang mau kita katakan firman Tuhan ini. Sering saya katakan ketika orang mengalami kesulitan, dia bisa manusia itu menjadi semakin dekat kepada Tuhan dan bisa semakin jauh kepada Tuhan. Sama halnya bangsa Israel. Ketika keinginan mereka tidak tercukupi, tidak teringinkan, mereka menggerutu, mereka memberontak kepada Tuhan. Namun, sungut-sungut yang mereka lontarkan, Tuhan memberikan jawaban. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang. Tuhan memberikan roti kehidupan dan memberikan makan kepada bangsa Israel. Saudaraku yang terkasih dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari firman Tuhan ini yang boleh kita pelajari, yang boleh kita lakukan, yang mau kami sampaikan, sesungguhnya Tuhan ada beserta kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Saya ulangi lagi, sesungguhnya Tuhan ada beserta kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan selalu menuntun langkah kita untuk sebuah rancangan yang lebih indah yang Tuhan persiapkan untuk kita. Ya. Tuhan menuntun langkah kita dan Tuhan telah mempersiapkan rancangan yang lebih indah untuk kita. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, sebagai umat pilihan Tuhan, kita diajarkan bersyukur bukan mengeluh. Bersyukur bukan mengeluh, untuk berserah bukan berungut-ungut. Amin. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kita diajarkan oleh Tuhan adalah bagaimana kita tetap bersyukur bukan mengeluh, untuk berserah bukan bersungut-sungut. Jadi makanya di buku Ende, paso, ungut-ungut nih. Unang, godang, sarita. Unang pagodaku ungut-ungut daripada manduk mulati itu Tuhan. Molo halak na marung ungut berarti halak na somar pakirimu untuk Tuhan. Molo halak na barungut-ungut manang bersungut-sungut, dia tidak pernah merasakan kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang merasakan kuasa Tuhan dia dapat berungut-ungut? Oke, amang dot ina. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk bersyukur bukan mengeluh. Untuk berserah bukan bersungut-sungut. Karena iman akan mampu melihat tangan Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Iman kita kepada Tuhan akan memampukan kita melihat tangan Tuhan bekerja. Itu makanya Tuhan memberikan roti dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan roti kepada bangsa Israel. Yang dibutuhkan bagi kita adalah bagaimana sebesar
besarnya dirimu dalam penyerahanmu kepada kuasa Tuhan. Oleh karena itu, yang mau kami sampaikan melalui firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tidak ada gunanya mengeluh. Lebih baik beriman. Dengan mengeluh kita akan menyesali diri. Namun dengan beriman kita akan melangkah dengan optimis akan karya rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada gunanya mengeluh. Lebih baik beriman dengan diri kita, dengan Tuhan. Lebih baik beriman dengan Tuhan. Dengan mengeluh akan menyesali diri kita. Namun dengan beriman kita akan melangkah dengan optimis akan karya rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu Tuhan akan tetap memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Oleh karena itu jangan ada kata putus asa dalam melangkah. Tetaplah melangkah, tetaplah bersemangat, dan tetaplah memuji nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Bapa, Engkau memberkati firman-Mu dan memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar melalui firman-Mu Tuhan kami dapat melakukan kebaikan dan melakukan keadilan dan kebenaran seturut yang Kau kehendaki ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Bapa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Yang hadir dan yang belum hadir pada saat ini Tuhan beribadah ke hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati kami sujud menyembah Engkau ya Bapa. Berkati kami, berkati keluarga kami. Berkati anak beserta cucu kami Tuhan. Agar setiap hidup kami Tuhan, kami tetap berserah hanya kepada-Mu. Berkati Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, baik bekerja dalam pemerintahan dan bekerja di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berikan kami Tuhan panjang umur sehat selalu Tuhan. Jauhkan Tuhan kami dari segala mara bahaya, penyakit. Dan jauhkan kami Tuhan dari godaan-godaan iblis yang mengganggu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dan kesempatan ini ya Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa ya Bapa. Buat tim dari TV Nusantara yang melayani yang bersama-sama dengan kami Tuhan untuk melayani Engkau. Berikan mereka Tuhan sukacita. Panjang umur sehat selalu Tuhan. Dan berkati keluarga mereka ya Bapa. Agar setiap kehidupan dan pekerjaan mereka Tuhan. Kami dapat lagi dan berlomba-lomba memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami satu penyakit. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan kekuatan doa kami Bapa. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit yang dirasakan jemaat Tuhan. Berkati Tuhan obat-obatan dan para medis. Agar semakin sehat dan kami dapat berkumpul Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Bapa yang baik, Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat gereja-Mu ini Tuhan. Berkati gereja GKPI Jemaat Khusus Pandumaan.
menjadi gereja yang bersinar, menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang Tuhan. Agar melalui gereja ini Tuhan, dapat lagi Tuhan, jiwa-jiwa yang terpanggil untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di surga, biarlah Tuhan ibadah kami ini Tuhan, menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu dan menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, ampunilah Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Agar kami Tuhan layak menerima berkat, kasih, anugerah yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan ayat 2. Untuk menghantarkan kita, memberikan kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan buat kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak memukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hudul Mamudamang Denang. Salam horas marita salutna. Salut. Selamat hari Minggu marita salutna. Selamat hari Minggu. Sejarah GKPI Pandumaan berada di Desa Pandumaan, Kecamatan Polung. Adapun sejarah berdirinya GKPI Pandumaan pada waktu itu tahun 1966, tepatnya tanggal 17
bulan 11 tahun 1966 GKPI Pandumaan mulai berdiri. Pada awalnya kita ada anggota 23 kakak, dan pada waktu itu masih kebaktian di rumah. Itulah di rumah salah satu anggota GKPI di rumah Opu Sanur Lumban Gaul. Ada kurang lebih 1 tahun kita kebaktian di rumah. Setelah kita 1 tahun kebaktian di rumah, sepakat anggota GKPI untuk mendirikan gereja yang sangat sederhana. Berkat gotong royong dan kerjasama yang baik, jadilah berdiri gereja GKPI Pandumaan tahun 1967. Dan gereja GKPI diresmikan pada tahun 1969, yang tepatnya tanggal 10 bulan 8 tahun 69 GKPI Pandumaan diresmikan. Dan setelah itu selang beberapa waktu berselang, kita sudah ada sekitar 115 anggota kakak yang menjadi anggota GKPI Pandumaan. Kita bikin usul untuk menjadi GKPI Resort Khusus, dan GKPI Pusat menerima permohonan kita. Tanggal 23 Juli tahun 2013 Gereja GKPI diresmikan menjadi Resort Khusus Jemaat Khusus Pandumaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pemirsa yang dapat menonton siaran Nusantara TV pada saat ini, kami mohon doa dan dukungan agar kelak di kemudian hari Gereja GKPI Pandumaan bisa jadi berkat di seluruh desa Pandumaan dan sekitarnya. Bapak, Ibu, seperti yang saudara-saudara lihat, keadaan gereja kita pada saat ini sedang butuh pembangunan, terlebih karena belum ada pelapon. Kami mohon bantuan doa dan bantuan dana dari seluruh penonton yang dapat mendengar siaran kebaktian di GKPI Jemaat Khusus Pandumaan. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Nusantara TV yang telah memberi kesempatan pada saat ini menyiarkan secara langsung kebaktian di gereja GKPI Pandumaan. Sekali lagi dari GKPI Pandumaan mengucapkan banyak terima kasih. TV Nusantara semoga semakin sukses. Terima kasih. Shalom.